Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Anak-anak 10 IPS 2 dan 10 IPS 3. Hari ini saya, Ibu Isti, akan menjelaskan materi PKN sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh sekolah. Jadi, 2 minggu sebelumnya saya sudah memberikan materi melalui Smart System, kemudian kalian sudah memberikan resume terhadap materi tersebut, maka hari ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang kekuasaan negara. Oke, kita awali dari pengertian kekuasaan negara. Yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah wewenang yang diberikan kepada penguasa atau pemerintah untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain. Kurang lebih ini yang dimaksud dengan kekuasaan negara, yaitu intinya berbicara tentang kewenangan yang dimiliki. Oke, ketika kita bicara tentang kekuasaan negara, ada dua tokoh utama yang sangat terkenal dengan teorinya. Yang pertama, tokoh tersebut adalah John Locke. Mungkin kalian juga sudah pernah mempelajari hal ini sebelumnya di SMP ya. Jadi yang pertama adalah yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke mengemukakan ada 3 jenis kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ya, ini kekuasaan pertama. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Ini yang dikemukakan oleh John Locke. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk bisa melaksanakan hubungan luar negeri atau menjalin kerjasama atau komunikasi dengan negara-negara lain. Ini adalah kekuasaan federatif yang dikemukakan oleh John Locke. Tokoh yang kedua, selain John Locke, ada yang kita kenal dengan tokoh Montesquieu. Teorinya dikenal dengan istilah trias politica. Montesquieu sama dengan John Locke mengemukakan ada 3 tipe kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif. Untuk 2 kekuasaan ini kewenangannya sama dengan yang dikemukakan oleh John Locke, yaitu kalau legislatif adalah untuk membuat undang-undang, sementara kalau untuk eksekutif adalah kekuasaan atau kewenangan untuk bisa menjalankan undang-undang. Perbedaannya terletak pada kekuasaan yang ketiga. Kalau tadi John Locke mengemukakan yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk bisa menjalin kerjasama dengan negara lain. Kalau Montesquieu yang ketiganya adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili pelanggar undang-undang. Ya, jadi ada perbedaan. Nah, kekuasaan untuk mengadili pelanggar undang-undang ini di teori yang dikemukakan oleh John Locke bukan berarti tidak ada. Tetap ada, tapi kewenangan untuk bisa mengadili pelanggar undang-undang ini kalau di teorinya John Locke itu dimiliki oleh lembaga eksekutif. Jadi digabung selain memiliki kewenangan untuk bisa menjalankan undang-undang, lembaga eksekutif yang dikemukakan oleh John Locke juga memiliki kewenangan untuk bisa mengadili pelanggar undang-undang. Oke, ini kedua tokoh yang mengemukakan teori tentang kekuasaan negara. Kita lanjut ya. Sekarang kita bicara tentang negara kita sendiri ini, kekuasaan negara yang ada di Indonesia. Oke. Ternyata kekuasaan, pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia itu bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama adalah horizontal. Horizontal itu berarti mendatar ya. Kemudian yang kedua adalah vertikal. Kalau vertikal berarti dari atas ke bawah ada hierarki. Kita akan lihat lebih jelasnya. Oke.
Yang pertama adalah kekuasaan horizontal. Tadi saya sudah kemukakan, kalau kekuasaan horizontal itu berarti mendatar. Kekuasaan horizontal adalah kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga negara. Jadi di Indonesia ini kan ada lembaga-lembaga negara ya, nah kita sudah sama-sama tahu. Nah mereka itu memiliki kekuasaan. Kekuasaan ini dinamakan dengan kekuasaan horizontal. Jadi masing-masing lembaga yang ada di Indonesia itu memiliki kewenangannya masing-masing. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Oke, ini namanya kekuasaan konstitutif, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dan kekuasaan ini dipegang oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Oke, sama tadi seperti yang dikemukakan oleh John Locke ataupun menurut Montesquieu, ternyata di Indonesia ada juga yang namanya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk bisa menjalankan undang-undang atau melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintahan negara. Siapa sih yang punya hak? Ya, tentu saja kita sama-sama tahu bahwa pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia itu adalah presiden beserta dengan jajarannya, yaitu wakil presiden maupun para menterinya. Ini kekuasaan eksekutif yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Lagi-lagi sama dengan yang dikemukakan oleh John Locke dan oleh Montesquieu. Ada kekuasaan legislatif di Indonesia, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh DPR, ditambah juga dengan DPD saat ini ya. Tapi jangan sampai tertukar. Tadi ada kekuasaan konstitutif. Kalau konstitutif mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Sementara kalau legislatif adalah kewenangan untuk bisa membentuk undang-undang. Tentu saja berbeda antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Jangan sampai tertukar. Itu yang ketiga. Kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Oke, ini sama dengan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Kekuasaan yudikatif adalah kewenangan atau kekuasaan untuk bisa mengadili pelanggar undang-undang. Oke, jadi fungsi kehakiman. Nah, fungsi kehakiman ini di Indonesia dimiliki atau dipegang oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif. Nah, kalau kekuasaan eksaminatif ini berkaitan dengan kontrol keuangan negara. Nah, kewenangan untuk bisa mengontrol dan mengawasi keuangan negara ini terletak di tangan BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Oke, kekuasaan moneter ini adalah kekuasaan yang berkaitan dengan pembayaran, sistem pembayaran, kemudian menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, ini ada lembaganya yang khusus menangani atau memiliki kewenangan atas hal tersebut. Nah, kekuasaan moneter ini dipegang oleh Bank Indonesia. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau untuk kekuasaan horizontal di Indonesia berdasarkan fungsi lembaga-lembaga negara itu ada 6. Yang pertama fungsi eksaminatif, yang kedua ada fungsi eksekutif, kemudian ada fungsi legislatif, ada fungsi yudikatif, ada fungsi eksaminatif, dan yang terakhir adalah fungsi atau kekuasaan moneter. Ya, itu dari segi vertikal. Dari segi horizontal. Nah, yang satunya lagi kekuasaan negara bisa dilihat dari kekuasaan vertikalnya. Kekuasaan vertikalnya itu adalah kekuasaan
secara hierarki gitu ya. Secara hierarki itu yang seperti apa? Berarti ada tingkatan ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Maka di Indonesia ada yang namanya pemerintah pusat yang letaknya di ibu kota negara, berkantornya, karena sampai saat ini ibu kota negaranya masih Jakarta, maka pemerintah pusat berkedudukan di Jakarta. Kemudian selain pemerintah pusat, ada juga pemerintah daerah, mereka yang bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing. Nah, hal itu merupakan yang dinamakan dengan kekuasaan vertikal ya. Oke, jadi sampai sini dulu penjelasan dari saya. Kita hari ini bicara hanya tentang kekuasaan negara dari sisi horizontal dan vertikal, kemudian ditambah juga dengan tadi yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Sesudah ini kalian bisa simak materi atau tugas yang akan saya berikan di Smart System. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, boleh langsung ditanyakan. Oke, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.